Pak Joni melakukan pesugihan di Jawa Timur, Mang, tepatnya di Gunung Kawi. Pesugihan yang dilakukan oleh Pak Joni adalah jenis pesugihan tuyul. Yang tadinya sebagai petani, setelah melakukan pesugihan itu dia menjadi juragan gula, Mang. Karena dia punya mobil Mercedes seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, Pak Joni ini yang tidak menjalankan usahanya, cuman tetap ada karyawannya. Tapi karyawannya ini selalu berganti-ganti, Mang. Udah jadi jadi trending trending topik lah gitu. Terakhir ketemu rumahnya, ngelihat rumahnya tahun berapa? Sekitar 6 bulan yang lalu saya pulang. Masih ada masih ibu? Ada. Rumahnya masih ada, ibunya juga masih ada. Sebuah tempat usaha gula merah itu selalu penuh pesanan. Bosnya kaya raya, namun diselimuti oleh rahasia. Karena di balik gudang tua tersimpan janji tersembunyi. Dari perjalanan gelap dengan sosok tuyul Gunung Kawi. Sosok pembawa harta goib secara tak kasat mata. Yang memajukan usaha gula merah sang pengusaha. Berkembangnya usaha dengan cara yang ekstrim ini pernah disaksikan oleh Mas Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat di rumah, sobat MM yang selalu setia mengikuti Mang E dan tim yang selalu mengantarkan cerita baru. Ada cerita baru dari Mas Nasim. Nah, Betul, Mang. Mas Nasim ini banyak ceritanya loh. Kalau digali tambah ribuan. Apa kabar Mas Nasim? Alhamdulillah sehat, Mang. Kok banyak banget ceritanya? Iya, Mang. Jadi gimana ya? Karena memang dunia saya di situ, Mang. Pertama, kedua passion saya di situ. Ya ibaratnya gini deh, Mang E pemain bola ibaratnya ya. Mang E main ke Cirebon misalnya, otomatis circle-nya pemain bola semua, Mang. Komunitas gitu ya. Kayak dikondisikan untuk ketemu dengan sesama pemain bola, Mang. Iya, terus main lagi ke Jogja kayak gitu lagi. Jadi ada kisah terus tentang bola ya. Ya lah, kebetulan saya di dunia kayak gini ya ketemunya dengan yang itu lagi, Mang. Makanya cerita kayak nggak ada habisnya. Betul. Iya, kan penonton juga nanya ya. Iya, "Ini betul. Kok banyak bener ceritanya. Iya. Ternyata emang Ya, betul kayak gitu ya. Dunia saya kayak gitu, Mang. Oke, Mas Nasim. Yap. Kita kan ada di tempat baru nih. Ya, Mang. Suasana baru ya. Suasana Belanda nih. Heeh. Kira-kira Mas Nasim ngerasain apa di sini? Ya jujur nih emang ya, jujur auranya berbeda otomatis karena desainnya berubah, semuanya berubah, auranya juga berubah. Tapi gini, Mang, ada yang mau saya sampaikan sebetulnya, Mang, ke Mang E dan ke penonton MM ya, penonton setia MM. Jadi sebetulnya dari dulu saya pengen ngomong tentang ini, Mang. Cuma baru kali ini nih ada kesempatan. Kebetulan karena Mang E nanyain tentang studio, jadi saya omongin sekalian. Jadi dulu, Mang, beberapa kali saya kesini syuting video di sini gitu ya, itu sebetulnya ada beberapa kejadian yang bisa dibilang aneh, Mang. Jadi ada satu momen di mana saya mendapati aura yang kuat dan kebetulan ada penampakan, Mang. Ada sosok lah yang ada di studio ini. Cuma memang baru kali ini saya buka, Mang. Jadi dulu tepatnya ketika masih set lama ya, di arah sana itu ada sosok perempuan yang rambutnya panjang, tapi bukan kundi, Mang. Bukan kundi, tapi perempuan aja. Rambutnya panjang dan dia kayak standby di sini. Tapi bukan berasal dari tempat ini, bukan ya, Mang ya. Ini mah Yang lewat. dari luar gitulah. Cuman dia singgah kayaknya atau ada sesuatu yang menarik dia untuk berada di sini. Kalau sekarang masih ada? Sekarang sih udah, yang sosok itu udah nggak ada, Mang. Cuman yang lain ada. Ganti ya? Ganti. Karena ada beberapa item pernak-pernik ini yang atau ini kayak peninggalan zaman Belanda. Terus ada perisai kayak itu. Terus ada itu namanya? Radio. Radio. Terus ada giok ini, yang lemari tua-tua ya? juga. Jadi ada aura tertentu. Masing-masing benda nih ngeluarin aura-aura tertentu. Nempel ya? Nempel dan walaupun mungkin nanti dia tertangkap oleh kamera, tapi saya merasakan aura yang berbeda dan aura dari yang dulu. Dan kebetulan yang saya tangkap hari ini ya Lebih fresh yang mana? lebih fresh yang sekarang sih, Mang. Cuman
ada sesuatu yang berbeda aja, termasuk dengan sosok-sosoknya. Beda rasa ya. Beda rasa. Oke. Dari beberapa narsum maksudnya. Tertarik dengan perisai itu tuh, perisai lambang VOC kan. Dari Mas Marcel dan Mas Jeffrey. Kang Jeffrey kemarin. Sebenarnya ada apa di situ? Gini Mang, kalau masing-masing pribadi mungkin beda cara pandang atau beda apa ya, beda penglihatan lah ya. Cuman kalau saya pribadi lebih ke ini kan, kalau menurut saya loh Mang ya, auranya lumayan Ada kencang, ya? ada lumayan kencang. Apa karena dia tembaga? Salah satunya itu, salah satu yang menarik itu, karena memang apa, dari bahan tembaga. Tapi bukan ke situ ya sih Mang, lebih ke sejarahnya. Kalau saya pribadi. Dan ini maaf Mas, ambilin minyak sebentar. Maaf ya sebentar ya. Coba. Sebentar ya Mang ya, punten. Ya, jadi sebelum masuk ke cerita, Mas Nasim mau Ya. cerita sedikit nih. Ini minyak jangan dikira saya apa ya, syirik atau musyrik atau apa ya. Ini minyak hanya sebagai media saja yang biasa saya gunakan Mang sehari-hari itu saya biasa pakai minyak ini ya dalam berbagai kegiatan lah intinya. Saya mau mencoba yang kata Mang kan suruh apa melihat ini nih, perisai ini nih. Saya coba ya Mang ya, sebentar ya. Kerekod Mang ini, saya agak sini nih. Enggak apa-apa ya. Saya olesin dulu sebentar. Di balik bentuk perisai ini menyimpan sebuah cerita yang cukup tragis yang dialami oleh pemiliknya dulu. Jadi itulah yang menjadi aura tersendiri bagi si perisai ini, Bill. Cerita yang ada di perisai ini. Ini waktu saya dapat memang agak susah juga Mas Nasim. Oh iya, termasuk barang langka ya Mang? Ya rebutan dengan pembeli yang lain, itu kolektor lain. Ya, barang langka bukan karena bendanya, tapi cerita di balik Ceritanya. bendanya juga termasuk langka. Di Mas Damar juga lampu ini katanya punya sejarah masing-masing, bercerita katanya. Iya. Jadi yang ada di sini ternyata wow juga ya, Ya, sebetulnya kalau mau diceritain panjang. banyak Mang. Cuman ya selama ini kan saya nggak ada kesempatan untuk membuka itu semua gitu. Dan saatnya kita dengarkan kisah dari Mas Nasim tahun 2015 ya, Betul Mang. tentang tuyul. Wah, Pesugihan seru nih. tuyul. Jadi yang punya tuyul atau akan punya tuyul, dengarkan dulu kisah ini. Iya. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Nasim. Halo Sobat Malam Mencekam, Mang Ei mau ngasih info penting nih. Kali ini Malam Mencekam lagi ngadain event berhadiah untuk clipper video Malam Mencekam. Dengan total hadiah senilai 4 juta rupiah setiap bulannya loh. Untuk info, klik link di bio Instagram dan TikTok Malam Mencekam. Atau klik link berikut ini untuk bergabung di event clipper Malam Mencekam Jilid 1. Ayo, jangan sampai ketinggalan ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Ini Mang, di beberapa video saya sebelumnya kan saya nyebutin tuh bahwa dulu saya suka berpindah-pindah. Kadang di rumah, kadang di rumah saudara, kadang di rumah paman, di rumah uak gitu ya. Nah di cerita ini juga kebetulan Mang, saat itu saya juga sedang berada di sebuah desa X yang ada di Cilacap sana. Saya kebetulan ada di desa tersebut. Nah di cerita ini saya diposisikan untuk menyaksikan seorang yang melakukan pesugihan Mang. Kita sebut namanya Pak Joni. Nama ini udah saya samarkan Mang. Jadi Pak Joni ini dulunya adalah seorang petani pembuat gula Jawa, gula merah. Yang kehidupannya itu ya jauh dari kata
sejahtera mang, ya katakanlah dari keluarga miskin lah. Anak 4 masih kecil-kecil semua, sementara sumber penghasilan itu murni dari gula mang, dari petani gula tersebut. Karena kondisi keluarganya atau kondisi perekonomian yang selalu seperti itu, lama-lama mungkin merasa bahwa nggak kuat atau apa ya, kepengen ada perubahan sedikit lah di kehidupan ekonominya. Kebetulan Pak Joni ini punya saudara mang yang sudah melakukan pesugihan. Singkat cerita, saudara Pak Joni ini mengajak Pak Joni untuk melakukan pesugihan. Karena Pak Joni sudah melihat sendiri keadaan saudaranya ini yang melakukan pesugihan dan didorong oleh faktor ekonomi keluarganya yang memang serba kekurangan. Akhirnya Pak Joni tergoda mang. Tergoda untuk melakukan pesugihan. Lewat ajakan dari saudaranya ini, Pak Joni melakukan pesugihan di Jawa Timur mang, tepatnya di Gunung Kawi. Pesugihan yang dilakukan oleh Pak Joni adalah jenis pesugihan tuyul mang. Tuyulnya ini lain daripada yang lain mang. Kalau yang lain mungkin satu ya, kalau Pak Joni enggak. Pak Joni melakukan pesugihan tuyulnya sepasang mang, laki-laki perempuan. Sebentar, Mas Ya. Nasim tahu kisah ini dia bercerita atau dari siapa? Saya kebetulan yang mengalami atau menyaksikan atau menjadi saksi di desa tersebut, dan ditambah juga informasi dari warga sekitar mang, termasuk dari paman dan uak saya. Nah, karena saat itu kan saya memang berada di desa tersebut, di rumah uak, di rumah paman. Pak Joni ini mang, ketika sudah melakukan pesugihan, itu kehidupan ekonominya tuh berubah drastis mang. Yang dulunya serba kekurangan, anak 4 banyak kan, masih kecil-kecil. Tapi setelah melakukan pesugihan ini yang berkembang secara pesat mang. Yang tadinya sebagai petani, setelah melakukan pesugihan itu dia menjadi juragan gula mang, atau bandar lah ya, kita sebut bandar aja. Bandar gula. Nah, bandar gula Pak Joni ini yang ngambil gula dari para petani mang, dia yang ngumpulin di rumah, pengepul lah intinya. Nah, gula-gula tersebut dia juga jual mang, jual sendiri karena dia punya kios di pasar. Di samping dia jualan gula di pasar, dia juga suka ngedrop-ngedropin mang ke pabrik-pabrik kecap tuh yang ada di area situ. Sering waktu usahanya semakin berkembang, semakin pesat, dia semakin kaya. Tapi ciri khas kekayaan pelaku pesugihan pada zaman itu mang, itu nggak berbentuk kayak mobil mewah atau rumah yang besar, yang megah, yang mewah kayak yang di cerita sinetron gitu, enggak mang. Dan apalagi waktu itu kan ya keadaan di desa ya, dia lebih menyimpan harta hasil pesugihannya itu dalam bentuk sawah dan pekarangan mang. Iya memang dia punya beberapa koleksi kendaraan yang waktu itu tergolong lumayan mang. Karena dia punya mobil Mercedes waktu itu. Mercedes zaman dulu ya. Tapi kan zaman itu kan memang udah mewah lah. Termasuk kendaraan bermotor juga dia punya. Karena anak-anaknya juga saat itu sudah mulai beranjak remaja. Terutama 2 anak laki-lakinya. Si Pak Joni ini mang, walaupun dia melakukan pesugihan dan dia sebagai bandar gula, tapi dia nggak yang ikut berjualan mang di pasar. Yang menjalankan usahanya ini istri dan anaknya, dibantu oleh beberapa karyawan yang ada di pasar, termasuk yang ada di rumah juga. Jadi Pak Joni ini kayak nggak punya pekerjaan mang. Tapi info dari beberapa warga yang masuk ke saya waktu itu, setiap malam Pak Joni itu selalu keluar mang dengan kendaraannya, mobil tersebut. Dan keluarnya itu nggak yang di daerah atau di desa itu, enggak, yang keluar aja, keluar daerah. Kan tadi saya bilang tuh kalau Pak Joni itu ngambil gula dari para petani nih mang. Nah Pak Joni ini juga menjalankan apa ya namanya dulu sistem KCK apa ya mang ya, kredit candak kulak tuh. Jadi ya ijon. Jadi si para petani ini nih diberikan uang dulu mang, diberikan pinjaman uang. Oh, namanya orang petani ya kadang-kadang punya kebutuhan tertentu tuh yang jumlahnya besar mungkin, sementara dia nggak punya uang, sama Pak Joni ini dikasih aja mang. Percaya aja nih Pak Joni ini nggak ada sistem hitung-hitungan, jangan-jangan nanti nggak mau bayar, jangan-jangan dia nanti nggak bisa bayar, nggak ada mang, kasih aja udah.
Kalau yang ada ngeluh dikit aja, kasih aja udah sama Pak Joni. Namanya hartanya banyak ya. Petani ini kan otomatis terikat kan, karena memang sudah udah dikasih uang sama Pak Joni. Otomatis mau nggak mau kan dia menjual hasil gulanya kan ke Pak Joni. Kayak monopoli harga gitulah, monopoli barang juga. Tapi sebetulnya tujuannya bukan itu, Mang. Kenapa sih para petani ini dikasih uang dulu sama Pak Joni selain untuk mengikat para petani untuk tidak menjual hasil gulanya keluar, dia punya tujuan tertentu, Mang. Ternyata. Jadi si Pak Joni menjaring korban-korban tumbalnya salah satunya dari petani-petani gula ini, Mang. Jadi sistemnya gini, Mang. Ketika adalah salah satu petani yang punya utang ke Pak Joni dan dia tidak mampu membayar hutangnya, diambillah salah satu keluarganya untuk dijadikan tumbal. Tapi sumber tumbalnya tidak hanya dari situ, Mang. Termasuk dari warga sekitar juga ada beberapa. Tapi bukan dari desa tersebut. Rata-rata itu yang dari luar desa. Tapi ada beberapa juga yang dari desa tersebut, si Pak Joni ini. Nah, Pak Joni ini punya anak 4 saat itu, Mang. Ketika di awal Pak Joni punya anak 4. Yang satu namanya Robert, yang kedua namanya Dino, yang ketiga namanya Mawar, perempuan, yang keempat namanya Melati. 2 anak Pak Joni ini yang namanya Robert dan Dino ini, dia yang benar-benar menikmati hasil pesuganya orang tuanya. Ya, gaya hidupnya hedon lah zaman itu. Punya kendaraan sendiri, pakaiannya juga bagus, gayanya juga ya layaknya gaya orang kaya lah, Mang, sambung itu. Cuma kedua anak perempuan Pak Joni ini yang tidak sejalan dengan 2 kakaknya. Maksudnya gaya hidupnya, cara berpikirnya juga enggak. Si Mawar dan Melati ini lebih cenderung ke sederhana, Mang. Lebih enggak menunjukkan bahwa mereka itu anak Pak Joni. Informasi tentang pesugihan Pak Joni, Mang, itu tuh yang banyak sekali sebetulnya yang menunjukkan bahwa Pak Joni ini melakukan pesugihan, Mang. Cuman selama itu warga tuh nggak ada yang berani untuk katakanlah kayak ngelabrak atau mempertanyakan, itu yang nggak ada yang berani, Mang. Karena Pak Joni ya saat itu mempunyai pengaruh yang cukup di tempat tersebut. Karena ya namanya orang kaya. Kan zaman itu sampai zaman sekarang juga ya uang tetap berbicara lah emang ya, tetap ada pengaruhnya. Termasuk Pak Joni pun walaupun sebetulnya banyak sekali tanda-tanda yang mengarahkan bahwa Pak Joni ini melakukan pesugihan. Salah satunya, Bang, ketika paman saya sedang hajatan, ya umumnya di desa namanya hajatan pada kondangan nih, laki-laki perempuan, masuk Pak Joni juga. Cuman yang jadi aneh adalah kebetulan paman hajatan itu adalah nyunatin anaknya. Si Pak Joni ini ngasih kado, Mang, ke anaknya paman. Cuman kadonya ini aneh. Anehnya apa? Kado tersebut itu berupa sarung, tapi dibungkusnya itu yang berlapis-lapis, Mang. Sampai 7 lapis nih si kado nih. Dan setiap lapisan kado itu kayak ditaruh bunga, Mang. Bunganya itu bunga kenanga. Di setiap lapisan kado nih. Jadi kado dibuka nih, ada kenanga, tapi masih ada bungkusnya. Dibuka lagi ada kenanga sampai ke lapisan ke-7 baru kelihatan sarungnya. Kebetulan saya di situ kan tinggal di rumah paman. Tapi sebetulnya saya itu sedang konsultasi lah ke Wak Mijan ini. Konsultasi masalah keluarga, konsultasi masalah ekonomi sebetulnya, Bang. Termasuk juga ada satu hal yang memang harus saya bicarakan atau saya harus konsultasikan dengan Wak Mijan ini. Bang kan tahu sendiri kan, Wak Mijan ini Wak saya di video saya juga yang tentang saya dapat tasbih itu, Mang, yang saya melakukan tapa di area Pantai Selatan itu, coba nanti dicek ya Sobat MM. Terus saya kan dituntun sama Wak Mijan, termasuk video tentang ketika saya membuang keilmuan tentang lembu sembilan juga saya dituntun oleh Wak Mijan. Itulah mengapa ketika saya mempunyai permasalahan,
Saya larinya ke situ mang, karena secara naluri Wak Mijan ini kan masih Pak D, masih uak kakak dari bapak. Ya secara naluri saat itu gitu saya pengen menyelesaikan masalah perekonomian dan masalah keluarga saya itu ya tertujunya ke Wak Mijan. Karena saat itu posisi kan sudah berkeluarga saya mang, sudah punya anak. Kembali lagi emang ke hajatan tersebut bahwa saat Pak Joni ini memberikan kado sarung tersebut diketahui nih oleh Wak Mijan mang. Kata Wak Mijan, itu dari siapa? Ini dari Pak Joni, kata paman. Coba lihat, kata Wak Mijan. Kenapa Wak? Coba sini lihat, kata Wak Mijan. Saya ada di situ tuh mang. Waktu Wak Mijan ngecek sarung itu, ngecek kado tersebut. Wah nggak bener ini, kata Wak Mijan. Wak Mijan kan karakternya kayak itu, keras. Nggak bener ini. Balikin, kata Wak Mijan. Kenapa Wak? Katanya. Udah kembaliin aja sarungnya, jangan diterima. Nanti bahaya nih kalau diterima, kalau sampai dipakai sama anak kamu bahaya, katanya. Emang kenapa Wak? Kalau misalnya dipakai, udah kamu jangan banyak tanya, kata Wak Mijan. Kembaliin, gitu. Tapi kan saat itu kan paman lagi ya, banyak tamu lah ya. Akhirnya Wak Mijan ini nyuruh bapak saya mang. Kata Wak Mijan, itu kamu kembaliin sarungnya ke Pak Joni sana, mumpung Pak Joninya belum jauh, katanya. Kata bapak, iya Wak, kata. Saya anterin tuh mang saat itu. Niatnya sih mau ke rumah mamanya Pak Joni niatnya. Cuman kebetulan di jalan tuh kesusul mang si Pak Joni ini. Karena kebetulan Pak Joni itu lagi mampir di warung. Bapak saya yang nyamperin saat itu. Kata bapak saya, Pak Joni maaf. Ini sarungnya tidak bisa kami terima, kata bapak saya tuh. Karena saya ada di dekatnya sih. Kata Pak Joni, loh kenapa? Ya nggak bisa aja, kata Wak Mijan suruh dikembaliin. Kalian takut ya? Takut saya apa-apain gitu. Takut saya mentang-mentang katanya saya melakukan ini gitu. Takutnya ada apa-apa ya, kata Pak Joni nih sambil bercanda nih. Kata bapak, ya nggak gitu Pak, cuman saya mah disuruh aja sama Uwa jadi ya kembaliin. Dengan raut muka yang kelihatan kecewa, ya akhirnya tetap diterima sama Pak Joni sambil bilang, yaudah sini nggak apa-apa. Tapi ya jangan segitunya curiga ke saya gitu. Udah gitu aja percakapannya mang. Karena bapak juga nggak mau memperpanjang percakapan dengan Pak Joni. Karena bapak udah tahu lah. Warga sekitar juga banyak yang tahu. Ya kami kembali lagi ke rumahnya paman. Lanjutin bantu-bantu hajatannya paman. Selesai hajatan. Si paman ini penasaran mang. Penasaran tentang sarung tersebut. Kok kenapa harus dikembaliin gitu. Kebetulan Wak masih ada di situ, nanyain tuh paman ke Wak Mijan. Kata paman, Wak, emang kenapa dengan sarung tersebut? Kamu masih bodoh aja, kata Wak Mijan ke adeknya nih. Itu sarung kalau kamu terima dan dipakai oleh anak kamu dibawa tuh sama Pak Joni. Beneran Wak? Dibilangin sama orang tua nggak percaya. Udah jangan banyak tanya lagi, udah kayak gitu banyak intinya. Saya nyeletuk tuh mang. Wah mah terlalu curiga kata saya mah. Padahal ya belum tentu niat Pak Joni kayak gitu. Kali aja Pak Joni benar-benar ikhlas ngasih. Karena apa ya umumnya di sini kan ketika ada pengantin sunat kan pada ngadu kayak gitu. Wah, kamu lagi banyak nanya. Udah nurut aja kata Wak, kata Wak Mijan. Udah Wak siap kata saya teh. Udah aja singkat cerita. Selang beberapa hari mang setelah hajatan dari paman saya. Ada satu kejadian lagi mang. Ini kejadian ini lucu tapi indikasi bahwa Pak Joni ini melakukan pesugihannya semakin kuat mang. Jadi ceritanya gini mang. Suatu pagi saya dikejutkan oleh teriakan keponakan saya, cucunya Wak Mijan. Katanya, mas ini. Masih kecil ya mang, anak umur 8 atau 9 tahun lah saat itu. Hari Minggu kebetulan. Mas, sini. Apa? Sini sebentar. Karena saya penasaran juga, ada apa? Sini mas lihat. Saya punya anak anjing gitu. Bagus-bagus. Saya belum lihat saat itu, Mang. Mana ada anak anjing bagus gitu. Anak anjing ya anak anjing aja. Enggak mas, yang ini lucu katanya. Imut-imut. Di mana anak anjing itu? Di belakang. Saya kurungin pakai keranjang. Info ya Mang, keranjang yang dimaksud adalah sejenis anyaman dari bambu yang itu buat apa ya, buat tutup ayam kayak biasanya tuh. Lah ini dipakai nutupin anjing itu. Setelah bener saya cek ke belakang, bener Mang.
si ponakan saya ini lagi dengan temen-temennya lagi ngeliatin di dalam keranjang itu ada anjing 2 Mang. Memang bener lucu-lucu anjingnya, imut-imut, anjing masih kecil lah bener, anak-anak anjing kayak gitu. Suaranya juga yang merajuk kayak gitu tuh. Iya bener ya, kamu dapat dari mana kata saya tuh. Kata ponakan, tadi Mas waktu kita lagi main-main di belakang, saya nemuin anak anjing ini lagi mondar-mandir nggak jelas, akhirnya saya bawa pulang, ditaruh di belakang, dikeranjangin, takutnya nanti kalau nggak tutupin keranjang lari, kata keponakan. Oh ya, tapi kamu tahu nggak ini ada ibunya, ntar ibunya nyariin. Udah nggak ada Mas, dicariin kemana-mana nggak ada. Saya bawa pulang aja, kata ponakan. Saya lagi asik juga Mang liatin anak anjing tersebut. Tapi feeling saya kok kayak ada sesuatu yang aneh tentang 2 anak anjing ini Mang. Iya bentuknya lucu memang, memang bener bagus. Walaupun anjing ya, tapi itu tuh bagus kelihatannya. Cuman nggak tahu ya, naluri saya atau perasaan saya tuh yang mengatakan bahwa ada yang janggal nih tentang anak anjing ini. Akhirnya saya inisiatif tuh mau ngomong, mau laporan lah ke Wak Mijan gitu. Saya nanya ke Wak yang perempuan, Wak Mijan di mana? Tidur. Ada apa? Ini mau nanyain itu anak anjing. Ya sana bangunin. Gitu. Takut walah. Ya Wak Mijan kan kayak gitu, memang karakternya keras ya. Saya agak takut. Tapi ya daripada nanti feeling saya tuh ada sesuatu tentang anak anjing ini, saya beraniin aja Mang. Saya bangunin tuh Wak Mijan. Bener lagi tidur di ruang depan. Di dipan panjang lah, dipan zaman dulu. Saya panggil nggak bangun tuh Wak Mijan. Saya deketin, saya colek, Wak bangun. Kaget dia, marah. Ciri khas Wak Mijan lah. Kamu gangguin orang lagi tidur. Ada apa? Itu Wak, cucunya Wak tuh nemuin anak anjing gitu. Nemuin anak anjing aja heboh katanya. Harus bangunin orang lagi tidur. Kenapa emang anak anjing? Ya lucu Wak. Lucu kenapa laporan? Enggak Wak, ada yang aneh kata saya. Aneh gimana kata. Udah sini lihat aja Wak. Yuk ke belakang. Katanya. Ya tahu sambil menggerutu ya akhirnya tetap ikut juga. Mang, itu ada topi malam mencekam, Mang. Iya. Bagus kayaknya, Mang. Mau coba? Coba deh sini. Coba lihat dulu ya. Coba, cocok nggak? Keren ini, Mang. Coba pakai ya. Wih. Bagus nggak, Mang? Kayaknya di foto bagus ini, Mang. Nanti foto ya. Oke. Sip. Setelah nyampe ke belakang, Mang, Wak Mijan kayak kaget. Mana itu? Iya Wak, itu anak anjing. Siapa yang nemu? Dibilangin cucunya Wak yang nemuin. Cucunya masih pada mainin tuh, masih pada ngeliatin tuh. Ini kau dapat dari mana kamu? Di belakang Kung, tadi lagi main-main. Tembus saya bawa pulang aja. Kata. Langsung udah pergi sana kalian, pergi, jangan di sini, pergi. Cucunya pada takut semua, jangan cucunya, saya aja takut Mang, udah besar. Pergilah mereka anak-anak nih. Tinggal saya berdua sama Wak Mijan. Kenapa Wak? Benar feeling kamu katanya. Nih kan bener kan. Makanya kalau ada apa-apa jangan marah dulu. Lihat dulu, dicek dulu. Terus Wak Mijan bilang gini Mang. Kamu tungguin anak anjing ini. Nanti ada yang ngambil, kata Wak Mijan. Udah aja gitu penjelasannya. Ya saya kan karena takut, segan. Kalau saya disuruh apa-apa sama Wak Mijan, saya nurut deh Mang, pokoknya Mang. Ya Wak. Tapi kenapa saya suruhin? Udah jangan banyak tungguin katanya. Nanti juga ada yang datang ngambil. Nurut aja. Wak Mijan pergi, masuk lagi ke dalam, nggak tahu tuh tidur lagi atau ngapain. Bener Mang. Selang setengah jam dari Wak Mijan bilang kayak gitu, datanglah. Deg pakai motor Pak Joni ini. Dari kejauhan kelihatan motornya saat itu motor bagus lah Mang, motor sport. Dengan gagahnya Pak Joni memang gagah aslinya Mang. Dengan gagahnya berhenti di depan, kayak kan di belakang nih kelihatan dari samping rumah, cuman kelihatan lah Pak Joni datang, berhenti parkir, nggak masuk ke rumahnya Wak Mijan Mang, langsung ke belakang Pak Joni ini, nggak salam nggak apa, Pak Joni langsung
kamu lagi apa di situ? Pak, ini lagi duduk aja katanya. Mana Wak? Ada di dalam. Ada apa ya Pak? Nggak ada apa-apa. Saya mau ngambil itu anak anjing. Oh ini punya Pak Joni kata saya. Iya. Ketus jawabannya. Nggak banyak bicara. Nadanya juga ketus. Aslinya mah gak kayak gitu mang aslinya. Pak Joni nggak seperti itu aslinya. Ya memang nggak begitu akrab atau nggak begitu humble dengan warga. Tapi saat itu kelihatan yang apa ya, kayak bukan marah sih sebetulnya, ketus aja gitu. Iya kata Pak. Ya udah Pak, kalau memang punya Bapak silakan aja dibawa katanya. Diambil aja tuh sama Pak Joni. Yang aneh mang, memang ya logikanya anak anjing, namanya anak anjing, ya kalau ada yang ngambil siapapun itu, apalagi itu pemiliknya pasti nurut kan mang, ya logikanya. Tapi ini beda mang, gestur si anak anjing ini tuh kayak anak kecil ke orang tuanya mang. Main game block aja tuh, ketika diambil gitu kayak posisi kayak gini nih, diambil kayak gini, kayak anak kecil ke orang tuanya, nurut banget. Terus kayak apa, ngeluarin bebunyian yang seolah-olah tuh kayak ngerajuk gitu tuh mang, kayak manja gitu tuh ke Pak Joni nih. Pulang aja Pak Joni, udah ya saya pulang gitu. Oh iya Pak, mangga. Pergi Pak Joni. Selang beberapa saat Mbak Mijan keluar. Siapa tadi? Kata Mbak Mijan. Pak Joni Wak. Kan bener kata Mbak Mijan. Ada yang ngambil. Ya terus kenapa? Memang itu punyanya Pak Joni barangkali Wak. Kamu goblok katanya. Nggak tahu aja kamu udah dikasih pertanda kayak gitu. Emang apa Wak? Itu peliharanya Wak, Pak Joni kata Wak Mijan. Iya peliharanya hanya, memang benar peliharanya Wak. Iya masih goblok juga kata Wak Mijan. Itu tuh bukan anak anjing kata Wak Mijan. Itu tuyul. Tuyul bagaimana Wak? Orang jelas-jelas anak anjing. Dijelasinlah sama Wak Mijan bahwa anak anjing 2 tersebut memang tuyul. Yang kata Wak Mijan nih mang nih. Jadi ceritanya tuyul tersebut habis beroperasi malamnya kesiangan mang. Jadi ketika subuh yang seharusnya mereka pulang, mereka nggak pulang. Kata Wak Mijan nih. Saya nanya, Wak, emang namanya siluman kayak gitu bisa lupa pulang? Saya bercanda itu mang. Kata Wak Mijan sambil agak marah lagi. Kamu diajak ngobrol serius malah bercanda. Nih tak jelasin biar kamu tambah pintar dikit kata Wak Mijan. Jadi bangsa kayak gitu tuh ada kelemahannya juga. Ternyata mang si tuyul ini ketika beroperasi malamnya, si tuyul ini nemu kepiting mang. Kepiting yang diikat di belakang rumah salah seorang warga, di tangannya Wak Mijan lah intinya. Jadi nggak tahu dari mana dapatnya si tetangga Wak Mijan ini dapat kepiting diikat pakai tali, digantungin di belakang rumah mang. Lah si tuyul ini ketika habis beroperasi pulang lewat rumah tersebut ngedapetin ada kepiting digantung, itu ternyata buat mainan mang, buat mainan tuyul. Banyak nih cerita-cerita yang beredar seperti ini ya mang, bahwa tuyul itu juga suka mainan kayak gitu mang. Termasuk katanya tuyul itu juga suka mainan anak kecil. Maksudnya main-mainannya anak kecil tuh kayak mobil-mobilan gitu. Tapi bukan mobil-mobilan yang itu, bukan lah. Intinya suka mainan kayak gitu aja. Ya mungkin ya tuyul itu juga, ya tuyul selama ini yang kita kenal kan anak kecil gitu ya. Nah itu mainannya kepiting mang kebetulan. Karena keasikan bermain sampai lupa dia pulang. Mungkin ini penalaran saya tapi memang ketika matahari terbit kan dia nggak bisa nih bertahan dengan bentuk realnya. Dia berkamuflase menjadi anak anjing tersebut. Menurut pemahaman saya nih, dibenarkan oleh Wak Mijan. Ya memang kayak gitu. Ini jadi tambah pengetahuan juga buat saya mang. Bisa juga ya bangsa kayak gitu tuh berkamuflase menjadi anak anjing. Bisa apa aja? Kata Wak Mijan bisa apa aja mang, termasuk anak burung katanya, termasuk hewan-hewan tertentu lah. Katanya bisa kata Wak Mijan. Kebetulan yang saat itu tuh menjadi anak anjing mang.
Kata saya, oh ternyata seperti itu Wak. Udah tambah pintar kamu sekarang, pengetahuan baru kan. Selesai aja masalah cerita itu Mang. Tapi Om Ijan berpesan, coba deh kamu nanti lihat aja, pasti nanti heboh di masyarakat. Heboh gimana Wak? Pasti di daerah sekitar sini nanti akan ada banyak yang kehilangan uang. Karena ternyata Pak Joni ini beroperasi di area sini. Buktinya apa? Ya itu anak anjing yang ketinggalan. Dan ternyata Mang, setelah kejadian anak anjing itu diambil oleh Pak Joni, sore harinya ketika saya pulang ke rumah paman, bener Mang, ibu-ibu gitu lagi pada ngumpul ya, lagi lagi memperbincangkan masalah banyak warga yang kehilangan uang Mang. Yang nominalnya ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Banyak ternyata Mang, nggak cuma 1, 2, 3 orang, banyak. Saya nimbrung kan, saya nanya ke salah satu ibu-ibu itu, ada apa Bu? Ini Mas, banyak warga yang kehilangan uang di sini. Kehilangan uang gimana? Kehilangan uang, uangnya pada hilang. Emang gimana kata ibu? Ya maksudnya uang hilangnya itu diambil oleh pencuri kah, atau diambil oleh anaknya kah, oleh siapa? Enggak Mas, bukan itu, kayaknya tuyul deh. Kayak yang satunya nyeletuk, ya jangan langsung disebutin kayak gitu, nanti mengarah ke seseorang loh, kata yang ibu-ibu yang lain. Saya juga nimpalin, iya Bu, jangan disebutkan dulu, jangan langsung ngambil kesimpulan kayak gitu, bisa aja nih diambil oleh suami atau anak atau siapa. Kalau 1, 2 orang oke Mas, masuk akal. Ini banyak warga yang kehilangan uang dan nominalnya beda-beda, katanya nggak sama. Udah deh, nggak jauh-jauh ini mah, katanya. Vonis mereka mengarahnya lah ke Pak Joni Mang. Emang selama ini ya udah jadi rahasia umum sih kalau Pak Joni ngelakuin pesugihan kayak gitu tuh. Ya udah banyak yang tahu sebetulnya Mang. Cuman ya nggak ada warga yang berani untuk ngambil tindakan, lebih ya nggak ada Mang. Nggak ada. Ya cuman mereka cuman bisa menerima gitu aja. Nggak bisa didemo gitu ya? Karena ya lagi-lagi Mang, untuk membuktikan sesuatu yang seperti itu tuh nggak bakalan bisa Mang. Namanya goib kan. Maksudnya ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Mau apa lagi? Mau udah hilang kok. Walaupun ya banyak yang gemes, banyak yang marah, banyak yang mungkin punya inisiatif, yuk coba ngapain gitu. Tapi ya nggak ada yang mau memulai, nggak ada yang berani. Nah kebetulan nih Mang, walaupun saya tinggal di rumah paman dan bukan di desa saya, tapi ya saya udah cukup dikenal Mang di situ Mang. Karena ya satu, paman di situ cukup berpengaruh, apalagi ada Uwa kan. Uwa memang ya menjadi tokoh masyarakat atau sesepuh lah desa tersebut. Otomatis warga-warga desa tersebut juga banyak yang kenal saya Mang. Banyak yang kenal saya, nggak cuman, termasuk anak-anak Pak Joni juga kenal dengan saya Mang. Si Dino, si Robert, termasuk si Mawar dan Melati juga kenal sama saya. Apalagi si Mawar dan Melati ini memang mereka lumayan aktif di kegiatan kepemudaan dan kegiatan keagamaan di situ. Suatu hari si Robert ini kan memang dengan gaya hedonnya Mang, dengan kehidupan yang sangat-sangat menikmati kekayaan orang tuanya. Suatu hari Mang, kami warga itu mendapati kabar bahwa si Robert ini kecelakaan Mang. Kecelakaan tunggal. Jauh dari desa tersebut, jauh sebenarnya. Cuman katanya sih dari saksi yang di tempat kejadian ini, si Robert ini membawa kendaraan dalam keadaan ngebut Mang. Kecelakaan tunggal, jadi kendaraannya itu nabrak pohon. Tapi bukan karena mabuk. Enggak, karena menurut saksi yang ada di TKP ini enggak ada indikasi yang mengatakan bahwa si Robert ini mabuk atau ada bebauan atau ada bekas botol, itu enggak ada Mang. Dan meninggal di tempat Mang. Jadi kecelakaannya itu tragis. Kendaraannya remuk, termasuk badannya si Robert ini juga remuk Mang. Termasuk ini nih, area paling vital, kepala tuh remuk benar-benar karena enggak pakai helm waktu itu. Berita meninggalnya si Robert ini tersebar luas Mang di wilayah tersebut. Apalagi di desa tersebut ya udah jadi trending trending topik lah gitu. Banyak warga yang berspekulasi bahwa si Robert ini menjadi tumbal pesugihan bapaknya sendiri.
Banyak sekali yang bilang seperti, wow, jadi tumbalnya bapak sendiri itu udah biarin aja katanya. Bapaknya ini yang melakukan pesugihan bukan orang lain katanya. Syukurin, ada sebagian warga yang nyukurin Mang, malah ya bukannya berduka, berbela-sungkawa gitu, enggak Mang, karena mungkin ya warga juga udah gemes gitu kan, udah kesel lah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya akhirnya disalurin lewat kejadian tersebut tuh. Ya walaupun ya tetap ya namanya di lingkungan di pedesaan ya tetap ada layat gitu, mau ada takziah tetap ada takziah, cuman ya setelah takziah pada ngerumpiin si Robert ini, pada ngomongin si Robert dan keluarganya Pak Joni ini, kayak yang sebagian memang nyukurin gitu, sebagian juga ada yang bilang ya nggak gitu juga, ya ini mungkin takdirnya aja gitu, memang ya udah kayak gitu jalannya gitu. Berita tentang kematiannya tersebut akhirnya pada akhirnya mereda dengan sendirinya Mang. Ya walaupun ya semuanya tahulah bahwa berita tersebut ya sangat, kematian dari Robert ini ya sangat-sangat tragis. Nah Pak Joni ini memang seperti yang saya bilang tadi, Pak Joni ini yang tidak menjalankan usahanya. Ya, yang menjalankan usahanya ini ya anak istrinya, termasuk si Robert ini sebetulnya ikut membantu Mang. Ikut bantu-bantu juga di toko. Nanti ada tuh Mang dokumentasinya itu, kios yang di pasar itu nanti ada tuh Mang. Ya ini saya lihat di HP dari Mas Nasim ya. Iya. Nah ini. Ya. Ini Itu tokonya. gudang Mang, itu gudang. Gudang ya? Iya, gudang penyimpanannya. Jadi yang dari para petani itu ditambung dulu di gudangnya sebelum. Ini boleh kita tayangkan nih. Nggak apa-apa Mang, itu Nggak nggak apa-apa apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke. Tayangin aja nggak apa-apa. Banyak ya produksinya. Banyak Mang. Jadi ngumpulin dari para petani. Ya petani kan hanya nyenturin 1 kilo, 2 kilo, tapi banyak, petaninya banyak, nggak cuma 5 atau 10 gitu, enggak Mang, banyak. Termasuk petani dari luar biasa juga setornya ke situ. Cuman tetap ada karyawannya. Di gudang ada karyawan, di tokonya juga ada karyawannya Mang. Tapi karyawannya ini selalu berganti-ganti Mang. Nggak cuma orang-orang itu aja, selalu berganti-ganti. Setiap tahunnya tuh ganti lagi. Ada yang alasan keluar karena nggak betah, ada yang ketakutan katanya Mang, karena mendapati sesuatu yang membuat dia takut. Ada juga yang dijadiin tumbal Mang, karyawannya ini. Yang di pasar juga, yang di rumah juga ada beberapa mantan karyawannya yang dijadiin tumbal juga oleh Pak Joni ini. Jadi ngambil tumbalnya itu yang acak Mang. Nggak cuma dari petani aja, termasuk karyawannya juga dijadiin tumbal. Anaknya Pak Joni itu kan ada 4 Mang. Yang sebelum melakukan pesugihan nih, Robert, Dino, Mawar, Melati. Robert kan udah nggak ada, tinggal Dino, Mawar sama Melati. Tapi setelah melakukan pesugihan, Pak Joni juga punya anak 1 lagi Mang. Jadi 5 anaknya. Yang sebelum melakukan pesugihan itu 4, setelah melakukan pesugihan punya anak 1 lagi. Namanya Kenanga. Lah saat kejadian itu, setelah si Robert meninggal ini, kan usianya Robert antara Dino itu nggak begitu jauh. Tapi jarak antara Dino ke Mawar dan Melati lumayan. Si Robert dan Dino ini udah dewasa lah katakanlah. Lah Mawar Melati ini yang beranjak remaja lah. Nah sedangkan si Kenanga ini yang masih kecil Mang. Saat itu masih berusia 10 tahun. Saya di desa itu, di desa tersebut, kan tadi saya bilang tuh bahwa saya cukup dikenal lah karena pengaruh paman dan uwa. Saya juga sering melakukan kegiatan dengan Karang Taruna, kegiatan di keagamaan gitu, kegiatan pemuda gitu sering. Saya juga akrab dengan 2 anak perempuan dari Pak Joni ini, Mang. Mawar Melati ini ya, ini nama samaran. Dengan Mawar dan Melati ini saya juga sering ketemu Mang di kegiatan-kegiatan tersebut. Memang Mawar dan Melati ini ya jenis anak yang tidak terlalu supel, pendiam bahkan, tapi dia yang aktif Mang. Dan Mawar Melati ini yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya Mang. Kalau Robert dan Dino kan yang memang menikmati, tapi Mawar Melati ini enggak Mang. Bahkan si Mawar Melati ya sangat-sangat menentang dengan kegiatan yang dilakukan orang-orang tuanya. Cara menentangnya ya nggak yang frontal gitu, nggak Mang. Cuman ya di rumah tuh sering ngaji, sering baca Quran, dan dia juga aktif di masjid, aktif di kepemudaan.
Suatu hari Mang, sebelumnya sih sebenarnya sering ketemu ya dengan Mawar dan Melati ini. Suatu hari di salah satu kegiatan keagamaan, kita lagi sholawatan waktu itu. Kebetulan kami jadi panitianya. Saya ngobrol tuh dengan Mawar dan Melati. Ya mereka memang di bawah saya lah ya. Bawah saya. Ngobrol panjang lebar. Awalnya tentang kegiatan sholawatan tersebut Mang. Tapi lama-lama si Mawar dan Melati ini kayak yang ngerasa nyaman gitu loh. Karena kayak lagi ngobrol sama kakaknya ini menurut mereka. Akhirnya mereka membuka Mang tentang orang tuanya. Kata Mawar, ini yang intens ngobrol sama saya itu Mawar Mang. Nyebutnya sih Mas ke saya, walaupun usianya agak jauh. Mas kan tahu sendiri kan kabar di desa ini bahwa bapak saya tuh melakukan, orang tua saya melakukan pesugihan ini. Menurut Mas gimana? Duh gimana ya? Saya no comment lah tentang itu. Udah biarin aja tentang kabar di luar. Yang penting kalian mah tetap menjadi orang baik aja. Tetap aktif di kegiatan kepemudaan, di bagian keagamaan juga. Ngaji, sholawatan tetap aktif aja. Udah jangan terpengaruh dengan omongan yang di luar, dengan gosip-gosip yang di luar. Ternyata Mang, selama ini mereka yang mendapatkan tekanan Mang. Dibully lah kita karena walaupun buliannya itu tidak yang langsung gitu enggak, tapi dari omongan-omongan orang atau dari candaan-candaan orang ke mereka gitu. Mereka yang sangat-sangat tertekan Mang. Walaupun ya garis bawahi si Mawar Melati ini yang sama sekali katakanlah tidak menikmati hasil kekayaan orang tuanya Mang. Bahkan untuk makan aja mereka itu lebih sering di rumahnya pamannya. Jadi sebelum Pak Joni melakukan pesugihan kan punya rumah kecil. Setelah sukses bikin rumah besar, si rumah dulunya Pak Joni ditempatin oleh adiknya yang memang saat itu juga keadaannya kurang lebih sama kayak Pak Joni lah. Si Mawar dan Melati ini lebih sering di rumahnya pamannya Mang. Karena menurut si Mawar ini mereka yang nggak mau menikmati hasil kekayaan bapaknya, nggak mau katanya. Ya mungkin udah dapat sesuatu dari ngaji atau ngobrol dengan guru ngaji gitu kan udah paham lah tentang hasil dari harta pesugihan. Makanya mereka juga nggak mau Mang. Kata Mawar, Mas gimana ya caranya untuk menghentikan kegiatan orang tua saya gitu. Maksudnya kata saya kepengen orang tua saya tuh yang berhenti gitu, kata Mawar. Berhenti melakukan pesugihan. Tuh kan Masnya jadi ngerti sekarang ngebuka, tadi katanya nggak ngerti. Ya kan kamu yang ngajak ngobrol, jadi saya udah terbuka aja sekalian. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Mas, saya udah terbiasa, kata Mawar. Terus gimana Mas caranya? Obrolan-obrolan kayak gitu semakin intens Mang. Kayak saya tuh kayak ngedapatin si Mawar dan Melati bener-bener niat nih. Ada niat bener-bener gitu loh, kepengen orang tuanya tuh yang udah berhenti gitu loh pesugihan. Karena mereka tahu, mereka yang ngerasain imbasnya Mang. Dibully, diomong di sana sini tuh, kabar di luar juga mereka udah jadi makanan mereka sehari-hari lah. Kata saya, ya nggak tahu juga sih ya Mawar ya. Tapi coba yuk kita tanya ke Wak Mijan. Kamu kan tahu sendiri Wak Mijan di sini ya bisa dibilang orang pinter lah. Tapi saya malu Mas, kalau mau ke rumah Wak Mijan takutnya nanti malah saya dimarahin atau nggak diterima sama Wak Mijan. Kan Wak Mijan tahu kalau saya nanya Pak Joni gitu. Udah tenang aja sama saya anterin yuk, saya temenin. Keesokan harinya beneran nih Mang, si Mawar dan Melati ini bener-bener nyamper ke saya. Ayo Mas, katanya mau ke rumah Wak Mijan. Oh ayo katanya. Karena di rumah paman nih saya nih. Ayo katanya. Berjalanlah kita bertiga nih sama Melati. Melati ini sebenarnya yang lebih banyak diem, nggak kayak Mawar. Walaupun dua-duanya pendiam. Singkat cerita sama di rumah Wak Mijan, si Mawar ini yang bilang ke saya, Mas Nasim dulu deh yang ngomong, katanya, bantuin. Akhirnya saya ngomong tuh sama Wak Mijan, Wak gini Wak, ini Mawar dan Melati ini mau punya perlu sama Wak. Perlu apa? Kata Wak Mijan. Ini mau ngeluhin tentang orang tuanya. Kenapa emang orang tuanya? Terus maksudnya apa? Kata Wak Mijan. Terus saya bilang, cuma ngomong sendiri, kata. Akhirnya Mawar memberanikan diri ngomong walaupun dengan gemeteran tuh karena mungkin takut sama Wak Mijan.
gini Wak, saya kepengen gimana ya caranya biar orang tua saya tuh berhenti melakukan pesugihan. Kaget Wak Mijan. Jadi selama ini tuh Wak Mijan nggak ngerti, nggak tahu kalau Mawar Melati ini yang punya punya keinginan untuk menentang kegiatan yang dilakukan oleh orang tuanya, Mang. Nggak tahu Wak Mijan. Kok kamu punya pikiran kayak gitu? Iya Wak, saya ngenes, saya tertekan Wak. Selama ini masyarakat banyak yang mencemooh saya, mencemooh adik saya, termasuk juga ya katanya kayak membuli Wak. Loh, bukannya kalian menikmati? Kakak kamu kayak gitu kelihatan banget, kelihatan gayanya menikmati kekayaan bapak kamu loh. Saya enggak Wak, saya malah menentang kalau saya kata Mawar nih. Terus gimana Wak, bisa enggak Wak? Kata Wak Mijan, kalau saya enggak bisa. Kata Wak Mijan nih, enggak bisa gimana Wak? Ya enggak bisa aja nih. Ya alasannya apa? Kata saya enggak mau mencampuri keputusan yang sudah dibuat oleh orang tuanya Mawar. Karena dia sudah memutuskan untuk ngambil jalur itu. Dia sudah punya ikatan dengan makhluk yang ada di sana. Ya katanya yang di Gunung Kawi lah intinya mah. Saya nggak bisa, kata Wak Mijan. Nggak bisa ikut campur tentang urusan itu. Biar itu menjadi urusan orang tua kamu. Saya nggak mau, kata Wak Mijan. Ya terus gimana Wak, kasihan Mawar loh, kata saya. Berusaha untuk membantu si Mawar. Akhirnya Wak Mijan ngambil keputusan, coba deh kamu ke rumah, ada seorang kiai yang menurut Wak dia bisa untuk membantu kamu. Coba kamu ke sana, kata Wak Mijan. Terus rumahnya di mana Wak? Saya tahu tuh alamannya sama Wak Mijan, Bang. Dengan ciri-ciri gini orangnya namanya ini gitu kan. Di desa Anu. Akhirnya singkat cerita saya terutama saya membantu Mang Laya. Gimana sih namanya? Antara kasihan karena memang dua orang anak inilah yang paling mendapatkan tekanan dari kegiatan orang tuanya. Satu sisi lain saya juga penasaran Mang. Penasaran bener gak nih? Bener-bener bisa diputusin emang gitu kan. Kan selama ini yang kita tahu kan namanya pesugihan gak bisa diputusin emang ya. Tapi kata Wak Mijan bisa. Akhirnya kami bertiga lagi-lagi dengan Mawar dan Melati kami ke rumah kiai yang dimaksud oleh Wak Mijan. Singkat cerita sampailah kita di rumah tersebut. Akhirnya kita ngobrol, kita utarakan tuh maksud Mawar dan Melati. Dengan terenyuhnya Mang si Abah, ya kita panggil Abah ya. Si Abah mendengar cerita dari Mawar Melati sampai nangis si Abahnya ini Mang. Mendapati kedua anak ini yang menceritakan tentang apa yang mereka rasakan selama ini. Yang semakin tragisnya adalah selama ini kami sebagai warga tuh nggak tahu Mang bahwa anak bontot Pak Joni yang kita sebut aja namanya Kenanga itu yang paling paling ngalamin siksaan batin, siksaan pikiran dan siksaan fisik. Selama ini kami warga itu nggak tahu Mang. Tapi dengan ceritanya Mawar di depan Abah, ternyata si Kenanga inilah yang mendapatkan siksaan lebih daripada Mawar dan Melati. Kalau Mawar Melati mah sekedar dibully ya sama warga atau sama saudara gitu kan. Kalau si Kenanga ini enggak Mang. Jadi ceritakan oleh Mawar, si Kenanga ini yang selama ini kami ketahui si Kenanga ini kayak anak aneh Mang, anak idiot. Bahkan ada beberapa warga yang nyebut si Kenanga ini anak stres Mang. Umurnya masih 10 tahun Mang si Kenanga ini. Tapi tingkah lakunya atau kelakuannya sehari itu yang aneh, nggak kayak anak-anak biasanya Mang. Makanya sebagian warga juga bilang stres itu karena orang tuanya ngelakuin pesugihan itu imbasnya ke anak itu. Tapi ternyata Mang, menurut ceritanya Mawar di depan Abah itu nggak seperti itu Mang. Ternyata si Kenanga ini selama ini tuh yang menyaksikan sendiri si tuyul-tuyul ini nih ketika lagi sama ibunya Mang.
Jadi ternyata si Kenanga ini kayak punya, katakanlah kayak punya indera keenam dan bisa berinteraksi langsung dengan dua makhluk ini, Mang. Dengan dua sosok tuyul ini. Bahkan ketika si tuyul-tuyul ini lagi ke ibunya, sama Kenanga itu diusir-usir, Mang. Nggak apa ya, kalau mungkin kalau anak kecil tuh kayak nggak boleh gitu, jangan itu ibuku gitu. Tapi nggak kayak gitu, Mang. Aslinya tuh nggak kayak gitu. Menurut penjelasan si Mawar ya, bahwa si Kenanga ini punya naluri tersendiri atau punya insting tersendiri bahwa dia sudah tahu bahwa dua tuyul ini yang peliharaannya orang tuanya, Mang. Makanya selama ini ternyata si Kenanga ini yang sering mendapati disiksa sama ibunya terutama, karena ya itu ketika si tuyul lagi ke mamanya tuh diusir-usirin tuh sama Kenanga, digangguin, bahkan dipukul-pukulin. Lah karena ibunya kesel mungkin ya, namanya peliharanya lagi digangguin kayak itu sama Kenanga, marah lah si ibunya. Kenanga ini yang sering digebukin, Bang, sama ibunya, sama bapaknya juga, Pak Joni juga. Dan mereka tahu tentang si anaknya ini, si Kenanga ini, si Pak Joni sama istrinya tuh tahu kalau Kenanga tuh memang ada kelebihan lah kayak gitu. Tapi mungkin ya namanya anak ya, mau gimana-mana juga tetap anak, walaupun yang gangguin lah. Menurut mereka tuh gangguin apa yang mereka lakukan. Akhirnya atas rekomendasi atau atas saran dari Abah, akhirnya sama Abah tuh dikasih cara, Mang. Kata si Abah, kamu sering-seringlah ngaji di rumah, baca Quran di rumah. Termasuk nih sama Abah dibekelin, Mang. Dibekelin sadalanang. Nanti ada tuh di dokumentasi, Mang, mungkin salin dilihat. Coba saya lihat ya. Ya. Ini ya. Iya, betul, Mang. Yang ini ya. Iya, betul itu. Itu sadalanang. Boleh ditayangkan ya? Boleh, Mang, nggak apa-apa. Oke. Jadi sadalanang ini adalah jenis sapu lidi, Mang. Tapi yang bukan dari pohon kelapa, dari pohon nira. Selama ini kan kita tahu nih bahwa sadalanang ini memang ya menurut beberapa yang percaya mempunyai khasiat tertentu lah. Gunakan ini untuk mengusir si dua tuyul ini. Pakai satu sadalanang aja. Satu aja. Enggak yang satu ikat berbentuk sapu itu, enggak, satu batang. Kata si Abah, gunakan ini untuk mengusir dua makhluk itu, kata si Abah. Akhirnya dan dibekali yang lain juga, Mang, termasuk doa gitu ya, termasuk juga mereka berdua ini juga yang dikatakanlah ya kayak diritualin lah gitu. Dibacain doa-doa oleh si Abah. Akhirnya setelah selesai kami berpamitan, dan yang pegang si sadalanang ini ada si Mawar. Pegang sama dia. Karena yang Mawar ini mungkin yang siap dan yang lebih gede lah intinya daripada si Melati. Karena Melati juga anaknya yang cuma diem, cuma ngikutin aja, cuma ngangguk gitu doang. Akhirnya setelah selesai kami pamit, Mang. Pulanglah kami. Dalam perjalanan Mawar bilang, Mas, kalau bisa sih Masnya bantu ya. Dan, aduh Mawar, gimana ya? Bukan saya nggak mau nolongin kamu, tapi kayaknya saya cukup sampai di sini. Nah nanti kedepannya udah tinggal kamu aja sama adik kamu. Saya nggak bisa bantu terlalu jauh, kata saya teh. Karena saya nggak mau lah mencampuri. Nanti dikiranya saya ada maksud tertentu lagi. Saya kan udah punya anak istri. Saya, ya udah Mas, nggak apa-apa. Selang beberapa hari, Mang, kami mendapati kehebohan di rumah Pak Joni. Jadi ada rame-rame ceritanya, Mang. Jadi ada beberapa warga yang berkumpul di situ karena mendapati teriakan-teriakan dari dalam rumah Pak Joni. Jadi Ibu Joni ini yang teriak-teriak, Mang. Teriak manggil-manggilin nama anaknya. Termasuk manggilin Robert yang sudah meninggal, Dino yang masih ada sebetulnya tapi dipanggil-panggil juga, Mawar dan Melati juga dipanggil-panggil juga, termasuk Kenanga juga dipanggil. Dipanggilin aja semuanya. Menangis dan teriak-teriak nggak karu-karuan. Pak Joni juga sama, cuman Pak Joni nggak teriak-teriak, cuman dia kayak kalang kabut gitulah. Setelah beberapa warga kumpul dan saya juga ikutan pada saat itu datang, cuman saya nggak ikut masuk, Mang. Saya berada di luar. Si Mawar dan Melati ini yang lagi kayak ketakutan, sambil dia yang lagi nangis juga, sambil tubuhnya tuh gemeteran, Mang. Si Mawar dan Melati ini keluar, si dua anak ini disambutlah oleh beberapa warga
Ditanya sama warga, ada apa di dalam? Kata salah satu warga. Si Mawar ini yang menceritakan tentang kejadian di dalam dengan gemetaran, dengan ketakutan dan sambil menangis gitu mang. Yang menceritakan itu enggak yang lancar, enggak, terbata-bata ya sambil ketakutan gitu. Cuman kurang lebihnya gini mang. Jadi ternyata di dalam itu yang ngamuk itu si Kenanga mang. Kenanga yang selama ini kami kenal sebagai anak aneh, anak bisa dibilang yang stres, ada yang bilang idiot, maaf. Itu yang ngamuk, mang. Ngamuk menggunakan sadalanang tersebut. Jadi si Kenanga ini menurut apa yang dilihat oleh Mawar, itu si Kenanga itu kayak lagi mukul-mukulin sesuatu, mang. Mukulin sesuatu gitu. Tapi sambil ngomong juga nih si Kenanga ini nih. Mampus kamu, sini kamu termatiin kamu. Si Kenanga nih anak kecil mang, 10 tahun, perempuan lagi. Tapi dengan beraninya, dengan membabi butanya tuh yang kayak ngamuk, kayak mukulin gitu loh mang. Menurut cerita si Mawar nih. Jadi mukulin, sini kamu, jangan lari kamu. Pukulin, baku. Begitu si Kenanga mukulin yang nggak dilihat oleh Mawar dan Melati ini, tapi si ibunya yang teriak-teriak mang. Termasuk si Pak Juninya. Yang mereka yang berusaha untuk menghentikan si Kenanga sebetulnya, tapi Kenanga yang kayak yang apa ya, mungkin bahasa ini kayak yang kesetanan gitu loh mang. Ngamuk, mukul, baku. Dan disertai ada suara auman yang menggema, dan apa suaranya itu yang menggema sekali. Dan suaranya itu kayak suara buto mang. Aneh lagi kan, selama ini yang kami kenal Pak Juni melakukan pesugihan tuyul, tapi ketika kejadian tersebut tuh ada auman yang kayak buto gitu loh. Termasuk juga teriakan-teriakan dari Bu Joni dan Pak Joninya. Tiba-tiba suasana tuh menjadi apa ya, mencekam di area rumahnya Pak Joni ini nih. Auranya tuh yang hitam pekat, mang. Di dalam masih terdengar teriakan-teriakan itu, tapi beberapa warga yang memang gak berani untuk apa ya, kayak nyari tahu di dalam ada apa sih gitu, gimana sih kejadiannya, enggak mang, cuman ini nih apa ya, kayak mencari mengorek keterangan dari si Mawar dan Melati ini. Ya berceritalah si dua anak ini dengan suara terbata-bata, dengan menangis juga, dengan gemetaran, menceritakan apa yang mereka lihat di dalam mang. Malam itu auranya beda banget, mencekam sekali. Cuman ya nggak ada satupun warga yang berani untuk masuk, karena menurut beberapa warga udah biarin aja, toh ini urusan mereka gitu. Yang penting kita selamatin dulu nih si dua anak ini nih, jangan sampai masuk dulu ke dalam, udah itu kita amanin gitu. Diamanin tuh si Mawar dan Melati, sebenarnya di dalam masih yang berkecamuk gitu lah. Beberapa saat kejadian tersebut akhirnya mereda dengan sendirinya mang. Diem aja, tiba-tiba yang diem, auranya berubah lagi, tenang lagi kayak biasanya. Tuh anehnya di situ mang. Tapi tetap nggak ada yang berani masuk, nggak ada apa ya, kayak gelagat Pak Joni ngapain atau Bu Joni, nggak ada mang. Sepi aja rumah tuh. Pintu kan tertutup, ditutup sama Mawar dan Melati. Tapi inisiatif dari warga, udah Mawar kamu gak usah masuk lagi, kamu pulang aja ke rumah paman katanya. Mereka nurut karena mereka mungkin ya nggak mau lagi tuh menyaksikan yang ada di rumah tersebut. Walaupun mereka yang sebelum pergi tuh yang kepikiran dengan si Kenanga ini, yang kecil ini yang tadi ngamuk-ngamuk itu nggak jelas kayak gitu tuh. Mereka yang kepikiran, tapi yang tetap dicegah oleh warga, jangan masuk, udah biarin, toh ada ibu kamu di dalam, ada bapaknya, nggak apa-apa adik kamu, tenang aja. Akhirnya dibawa pulang tuh ke rumah pamannya, ke rumah paman dari si Mawar dan Melati ini. Selang beberapa hari mang, berita heboh terjadi lagi mang. Ternyata ketika Mawar masuk ke rumah, mungkin ya untuk sekolah atau apa ya, si Mawar dan Melati ini mendapati adiknya di kamar dalam keadaan terduduk mang, sambil meluk si sadalanang tersebut. Tapi setelah dicek udah meninggal mang, si Kenanga ini.
teriaklah mereka. Si Mawar dan Melati ini nangis terus-terusan, nangis nggak terbendung nangisnya, sambil teriak-teriak minta tolong. Beberapa warga sekitar juga yang dengar suara teriakan minta tolong dari Mawar dan Melati ini. Akhirnya tetangga sebelah dari Pak Joni ini masuklah Mang ke dalam. 2 orang, suami istri, kebetulan tetangga dekat ya, karena mendapati Mawar teriak-teriak kayak gitu. Begitu mereka masuk, disusul oleh warga yang lain, masuk juga ke situ. Dan benar Mang, di dalam itu mendapati si Kenanga itu dalam keadaan duduk sambil megang sisa dalang itu, tapi dalam keadaan sudah meninggal. Setelah dicek oleh salah satu warga, benar bahwa si Kenanga ini memang sudah meninggal dalam keadaan duduk. Yang aneh adalah mereka tidak mendapati ibunya atau Bu Joni dan Pak Joni nolongkah atau berada di sebelahnya si Kenanga, itu nggak ada Mang. Si Bu Joni ini ada di kamar yang lain dalam keadaan kayak apa sih namanya, kayak orang shock, kayak orang linglung, kayak orang nggak apa bahasanya apa namanya, nggak bisa ngapa-ngapain dah, cuma diem aja, pandangannya kosong kayak gini. Sementara Pak Joninya nggak ada di rumah tersebut. Dan ketika dibangunkan atau berusaha disadarkan, si Bu Joni ini nggak ada yang berhasil Mang. Diem aja, kaku kayak gitu, pandangannya kosong, kayak nggak ngerasin apa-apa di sekitar itu. Akhirnya warga mengkondisikan si Kenanga ini karena keadaan sudah meninggal, dan ada beberapa dari aparat desa juga di situ memastikan, termasuk juga ada aparat masuk ke situ memastikan bahwa si Kenanga ini ya memang benar-benar sudah meninggal dan tidak didapati tanda-tanda kekerasan Mang. Meninggalnya tuh yang anehnya tuh tubuhnya utuh, nggak ada bekas pukulan, nggak ada bekas penggisangan, nggak ada Mang. Cuman ya udah meninggal gitu loh. Akhirnya ya setelah diproses pemakaman dan sebagainya udah selesai, si Abah ini datang ke rumahnya Pak Joni. Ya, Abah ini ternyata tahu Mang kejadian yang malam itu, termasuk kejadian si Kenanga meninggalnya juga si Abah tahu. Maksudnya bukan mengetahui menyaksikan, tapi tahu penyebabnya. Ternyata si Kenanga ini yang memang berantem atau apa namanya, gelut dengan sosok si genderuwo ini yang merupakan rajanya si tuyul ini. Katakan makhluk suruhan dari sana gitu untuk melindungi si tuyul ini. Kan selama ini si tuyul ini kan selalu disiksa sama Kenanga tuh, digangguin gitulah. Si genderuwo ini memang diutus untuk ke situ. Gak tahu tujuannya, mungkin salah satunya untuk ngambil si Kenanga ini. Tapi Kenanga memang selama ini memang kami kenal sebagai anak yang anak yang aneh, anak yang stres, dan dia yang melakukan perlawanan terhadap makhluk-makhluk tersebut, Mang. Jadi ternyata menurut penjelasan si Abah, tuh Kenanga yang saat itu kayak lagi ngamuk-ngamuk kayak gitu tuh ternyata lagi berantem sama makhluk-makhluk ini, Mang. Termasuk gebukin si tuyul itu, termasuk dengan si sosok genderuwo tersebut. Walaupun tragisnya si Kenanga ini nggak kuat, Mang. Walaupun dia dibekali dengan sapu sadalanang tersebut, yang tadinya si sadalanang ini untuk bekal oleh Mawar, ternyata yang menggunakannya malah si Kenanga. Jadi katakanlah yang menjadi tokoh utama berakhirnya pesugihan Pak Joni ini ya Kenanga itu, Mang. Anak bungsunya yang masih berumur 10 tahun, yang selama ini kami kenal aneh, ya ternyata dia yang menjadi aktor utama berhentinya pesugihannya Pak Joni. Pak Joni ini kemana? Pak Joni ini menurut info warga, setelah kejadian yang malam itu yang Kenanga ngamuk, dia pergi menggunakan mobil, Mang. Dan sampai hari itu Kenanga meninggal tuh nggak ada, nggak pulang, nggak tahu perginya kemana. Pergi aja pakai mobil katanya, menurut salah satu warga si Pak Joni ini. Setelah selesai pemakaman, si anak laki-lakinya yang bernama Dino pun mengalami hal serupa kayak ibunya, Mang. Kayak linglung lagi gitu, nggak jelas juga. Tapi si Mawar dan Melati ini lebih fokus ke ibunya malah, karena kan ada Abah di situ tuh
kata Mawar dan Melati ke Abah, "Abah, kalau gue sih tolong ibu saya," gitu. "Ya nanti saya coba, gitu. Toh ini masalah ini kan sudah berakhir ya. Walaupun adik kamu menjadi korban dari kejadian kemarin, tapi mudah-mudahan ibu kamu masih bisa diselamatkan," kata si Abah. Akhirnya setelah dilakukan beberapa doa, ritual tertentu oleh si Abah ini, si ibunya ini berhasil sadar, Mang. Sadar ibunya ini. Yang menangis terseduh-seduh, menangis nggak karu-karuan sampai sujud-sujud kayak gitu. Menyadari kekeliruannya selama ini dan menyadari lagi si kenanga ini udah nggak ada. Akhirnya atas saran si Abah, si ibu Joni ini katakanlah kayak semacam kayak diruqyah lah, Mang, kayak gitu. Dinetralisir lah. Karena menurut si Abah ini bisa nih diselamatkan ibu kamu. Tapi harus ngikutin apa kata saya. Harus berubah total, harus benar-benar insaf, harus benar-benar taubat, mengakui kesalahannya dan taubat di hadapan Gusti Allah. Itu, Mang. Atas saran si Abah tersebut, akhirnya si ibu ini bisa diselamatkan lah katakanlah. Tapi tidak dengan Dino. Karena Dino ya tetap dengan kelinglungannya, tetap dengan keadaannya yang seperti itu dan diam di situ, Mang, di rumah tersebut. Tapi ibunya enggak. Ibu sama Mawar dan Melati pulang ke rumah mereka yang dulu, yang ditempatin oleh paman. Singkat cerita, Dino ini juga meninggal, Mang. Meninggal di rumah itu karena memang gak ada yang ngurusin. Dia hidup sendiri karena warga juga gak mau ikut terlibat, ikut campur lah intinya. Akhirnya meninggal, Mang, si Dino ini juga. Tapi tidak dengan ibunya. Ibunya masih bisa diselamatin. Dan rumah tersebut sampai sekarang, Mang, itu masih dikenal sebagai rumah angker. Karena sampai sekarang masih ada kayak suara-suara teriakan gaduh kayak gitu tuh. Itu sampai hari ini masih ada, masih. Dan hartanya ini yang kan Mawar dan Melati nggak mau nih menikmati harta itu. Sawah ya dibiarin aja, Mang. Pekarangan juga dibiarin, nggak diurusin. Karena mereka nggak mau makan dari hasil pesugihan orang tuanya. Cuman sawah memang ada beberapa yang garap lah, entah itu saudaranya, entah itu dulu yang anak buah kepercayaannya, mereka yang garap. Tapi kalau tanah pekarangan dibiarin aja, termasuk rumah itu juga dibiarin, nggak didiemin sampai hari ini. Hancur ya keluarganya. Hancur. Kalau si Mawar sama siapa? Melati masih berhidup sama ibunya. Pindah rumah ya? Pindah rumah, ke rumah mereka yang dulu sebelum mereka melakukan pesugihan. Jadi ibunya nggak mau nolong si siapa namanya? Kenanga. Laki-laki itu? Oh, Dino? Ya. Enggak. Karena menurut si Abah nih, menurut si Abah penjelasannya Abah, kamu harus keluar dari sini. Kata si Abah kan si ibunya masih bisa ditolong nih, tapi si Dino udah enggak. Dan Dino nggak mau. Katakanlah saat itu nggak berhasil dinetralisir lah katakanlah. Dino yang tetap aja tinggal di situ sampai meninggalnya. Oke. Saran untuk penonton singkat aja. Perteguh iman, perteguh keyakinan, jaga akidah. Jangan pernah gadaikan akhiratmu dengan dunia, dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Ya. Itu saja, Mang. Kekayaan instan berbahaya ya. Instan berbahaya. Baik, terima kasih Mas Nasim. Siap. Kapan terakhir ketemu rumahnya, ngelihat rumahnya tahun berapa? Sekitar 6 bulan yang lalu saya pulang. Masih ada Masih ibu? ada. Ada rahasia di balik manisnya gula merah yang pernah menutupi pahitnya sebuah rahasia. Pak Joni yang hidupnya menanjak setinggi ombak menyisakan curiga yang tak pernah padam. Kado untuk keluarga Mas Nasim hampir membuka pintu malapetaka. Jika bukan karena firasat tua Uwa Mijan, entah apa yang terjadi pada keluarga Mas Nasim saat ini. Ketika tuyul itu terbongkar, warga tak lagi menghitung uang yang hilang. Mereka menghitung rasa takut yang tumbuh. Dan sejak hari itu, nama Pak Joni seolah menjelma menjadi bayangan yang terus berjalan. Meski pelakunya sudah berhenti melangkah. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.